Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku semua yang Bapak cintai, kelas 6. Pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas sedikit tentang surat Ad-Duha. Di mana diturunkannya surat Ad-Duha, termasuk dalam golongan apa, ada berapa ayat, dan sedikit isi kandungan surat Ad-Duha. Baik, mungkin Bapak ulangi lagi pelajaran yang lalu sebelum kita masuk ke pelajaran sekarang karena sangat berkaitan. Masih sama judulnya tentang surat Ad-Duha. Surat Ad-Duha diturunkan di kota Makkah. Yang mana surat yang diturunkan di kota Makkah termasuk dalam golongan surah Makkiyah. Benar. Baik. Nah, surat Ad-Duha itu terdiri dari 11 ayat. Nah, surat Ad-Duha terdiri dari 11 ayat. Apa sih isi kandungan? Nah, beberapa dari isi kandungan yang sudah Bapak sebutkan kemarin ada 3. Isi kandungan yang pertama adalah supaya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus selalu bersyukur. Karena apa? Semua kenikmatan yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita sebagai umat manusia, terutama kita yang beragama Islam. Lalu selanjutnya adalah mengasihi anak yatim. Kita harus mengasihi anak yatim. Karena apa? Seperti kita tahu di hadis saat kelas 5, sungguhnya Rasulullah itu bersama anak yatim yang bersama dengan orang-orang yang mengurus anak yatim dengan baik di surga. Itu kata Rasulullah, bukan kata Bapak. Lalu selanjutnya adalah memberi terhadap peminta. Jadi orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang memang kurang mampu, jika kita mempunyai kelebihan harta, harus kita berikan. Wajahidu fi amwalikum. Itu kata Rasulullah. Wajahidu fi amwalikum, jihad dengan harta. Oke, baik, itu pelajaran yang lalu. Bapak ulang sedikit. Hari ini kita akan masuk dalam arti dan kandungan surah Ad-Duha. Jadi kalau kemarin cuma 3, sekarang mungkin lebih detail lagi. Baik, akan Bapak bacakan dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika fatadha alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna fa ammal yatima fala taghhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Wadduha, demi waktu duha, yaitu apa? Ketika matahari terbit sepenggalan atau setengah, ya kira-kira jam 8, jam 9 itu waktunya duha, atau waktu sholat duha lah kalau kita waktu sholat duha. Wadduha wal laili idza saja, dan demi malam apabila telah sunyi. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, Tuhanmu tidak meninggalkanmu. Siapa? Mu ini menuju ke siapa? Tuhanmu tidak akan meninggalkanmu. Yaitu saat itu diturunkan kepada Rasulullah. Allah berpesan kepada Rasulullah bahwasanya Allah itu tidak akan pernah meninggalkan Rasulullah walaupun seperdetik. Dan tidak pula membencimu. Jadi Allah itu juga tidak pernah membenci Rasulullah. Karena apa? Ahabbal khalqi, makhluk yang sangat dicintai oleh Sang Pencipta, yaitu Rasulullah. Walal akhiratu khair ma wada'aka rabbuka ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula, dan sungguh yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada permulaan. Nah, jadi apa maksudnya? Ke depan hasil akhirnya itu akan lebih baik. Allah menjanjikan itu. Kata Allah, wahai Muhammad Rasulku, kata Allah, hasil ke depanmu itu akan lebih baik daripada apa yang kamu mulai. Jadi kalau kita merasa nih, ini Allah juga berpesan kepada seluruh umat manusia, kalau kita baru mulai kok sulit, kita menyerah, ingat, ini janji Allah. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walal akhirah khairun, di belakang atau hasilnya nanti ke depan, hasil akhirnya di depan nanti akan lebih indah laka minal ula, daripada permulaannya. Bapak berikan analogi atau contoh seperti ini. Ketika kita mengikuti acara balap lari, lomba balap lari, di awal kita capek, harus lari keliling 3 putaran lapangan misalkan, itu capek.
dia nafas harus diatur, saingan sama yang lain, misalkan ada 20 peserta, kita harus mengalahkan 19 peserta, capek, lelah. Tapi ketika kita sudah mencapai garis finish, nah, hasil akhirnya kita mencapai garis finish di awal atau yang pertama, itu kan hasil akhirnya. Awalnya adalah kita capek karena harus lari keliling 3 putaran lapangan. Tapi ketika sudah masuk di putaran ketiga, sudah mau mencapai garis finish, disitulah walal akhiratu khairun. Hasil akhir ini akan lebih baik. Yang ke belakang itu, yang kemudian itu lebih baik. Jadi ketika kita sudah mencapai garis finish pertama atau juara 1, apa yang kita rasakan? Bangga. Capek yang lalu itu hilang. Karena apa? Hasil akhirnya, endingnya, tamatnya itu sangat indah. Itulah juga dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya, bahkan kepada seluruh umat manusia. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo, dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi puas. Pasti, karena kita tahu sifat Allah yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim, demi nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, diberikan semuanya kepada seluruh umat manusia. Maka apa? Karunia-Nya Allah sehingga engkau menjadi puas. Ini janji Allah. Alam yajidaka yatiman fa'awa, bukankah dia mendapatimu sebagai seorang anak yatim lalu dia melindungimu. Nah, kita tahu bahwasannya ketika Rasulullah masih dalam kandungan, ayahnya sudah wafat. Beliau belum lahir sudah ditinggal oleh bapaknya. Ketika beliau lahir tidak lama sudah ditinggal lagi oleh ibunya. Nah, Rasulullah itu anak yatim. Bahkan akhirnya menjadi seorang anak yang yatim piatu. Nah, tapi apa kata Allah? Lalu dia melindungimu. Mu itu ditujukan kepada Muhammad, kepada Rasulullah. Allah selalu melindungi Rasulullah. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka, dan dia mendapatimu sebagai seorang bingung lalu dia memberikan petunjuk. Wa wajadaka dhalan fahada, wa wajadaka ailan fa'aghna, dan dia mendapatimu sebagai seorang kekurangan lalu dia mencukupkan. Rasulullah dicukupkan. Bahkan kita sendiri sebagai umat manusia Allah sudah berjanji itu dalam Al-Qur'an akan memberikan rezeki yang tidak terhingga. Min haitsu la yahtasib. Tapi syaratnya harus bertakwa. Lalu selanjutnya fa ammal yatima fala taghar, dan terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. Ini juga sudah diperingatkan oleh Allah. Makanya dilanjutkan lagi dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadisnya. Bahwasanya Rasulullah saya akan bersama orang-orang yang melindungi anak yatim, yang merawat anak yatim dengan baik nanti di surga. Seperti hadis yang kelas lalu, yang kelas 5 itu sudah Bapak kasih. Lalu fa'ammal yatima fala taghar wa ammas sa'ila fala tanhar, dan terhadap orang minta-minta janganlah engkau menghardiknya. Kalau ada orang yang minta-minta, orang yang membutuhkan, ada orang cacat datang minta bantuan, berikan, kasih. Selama kita punya, kasih. Apapun itu, boleh bentuk makanan, boleh bentuk harta atau uang dan lain sebagainya, berikan. Siapa tahu nanti malah dia yang akan menjadi jalan kita menuju surga. Melalui dia itu menjadi jalan kita menuju surga. Lalu yang terakhir, wa amma bi ni'mati rabbika fahdis, dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur. Selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk selanjutnya itu isi kandungan surat Duha. Apa sih isi kandungan surat Duha? Supaya lebih jelas lagi, isi kandungan surat Duha yang pertama adalah Allah sekali-kali tidak akan meninggalkan Nabi Muhammad atau tidak akan meninggalkan Rasulnya. Allah tidak akan pernah meninggalkan Nabi Muhammad. Allah selalu melindungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai janjinya. Itu ada di ayat ini ayat 3. Ayat 3 yang berbunyi ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, Tuhanmu tidak meninggalkanmu, engkau Muhammad tidak akan meninggalkan engkau Muhammad, dan membenci, enggak akan meninggalkan Rasulullah apalagi membenci
Allah. Itu ada daya 3. Allah sekali-kali tidak akan meninggalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu isi kandungan yang kedua adalah isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kehidupan Rasulullah atau kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dakwahnya akan bertambah baik dan berkembang. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Rasulullah saat pertama kali menyebarkan agama Islam itu sulit sekali. Dihina, bahkan dijauhkan oleh masyarakat, sehingga apa? Ketika Umar bin Khattab masuk ke dalam agama Islam, Rasulullah berdoa, ya Allah kuatkanlah agama ini dengan masuknya Umar. Ada 2 Umar di situ, akhirnya masuk adalah Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab masuk Islam, nggak ada lagi orang-orang kafir Quraisy yang berani menginjak-injak agama Islam. Karena Umar itu dulunya juga ya jagoan, dia preman Umar itu. Makanya nggak ada lagi yang berani sama Islam. Ketika masuknya Umar bin Khattab. Nah, makanya akhirnya apa? Sesuai dengan janjinya Allah Subhanahu wa taala, agama ini sekarang berkembang dengan baik dan dia bertambah dengan baik dan selalu berkembang. Islam itu semakin banyak. Islam itu sekarang itu, dulu Islam ditinggal Rasulullah, ya tetap banyak. Tetap berkembang semakin banyak, ditinggal oleh Sayyidina Abu Bakar, berkembang lebih banyak lagi. Umar bin Khattab menjabat sebagai khalifah, wafat, ditinggal Umar, berkembang lagi, ditinggal Utsman bin Affan, berkembang, ditinggal Ali bin Abi Thalib, berkembang, ditinggal oleh pemerintahannya zaman itu Bani Umayyah, berkembang lebih luas lagi. Di zaman Bani Abbasiyah melahirkan para ilmuwan-ilmuwan Islam. Ilmu-ilmu Islam itu berkembang zaman Bani Abbasiyah, semakin luas lagi sampai ke Eropa. Spanyol itu dulu Islam, Cordoba, Spanyol, Barcelona itu tempatnya Lionel Messi, Barcelona, itu dulu basisnya Islam terbesar, lalu dihancurkan, kemudian dihancurkan. Akhirnya zaman terakhir, yaitu ketika zamannya Turki Utsmani Ottoman, menaklukkan benteng yang tidak pernah ditaklukkan, yaitu apa? Benteng apa? Ayo, yang ada di Istanbul sekarang. Nah, itu di zaman Turki Utsmani, pemerintahannya Muhammad Al-Fatih tahun 1453. 1435 atau 53 Bapak agak lupa. Tahun 1435 atau 1453. Di antara 2 tahun itu Islam gencar-gencar sampai akhirnya masuk ke Indonesia, dibawakan oleh Wali Songo, ditinggal oleh Wali Songo di Indonesia, makin berkembang sampai menjadi Islam sebagai agama mayoritas di dunia. Karena apa? Yang melindungi langsung Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah bentuk dari salah satu janji Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya, walal akhiratu khairul laka minal ula. Lalu selanjutnya, larangan menghina anak yatim dan menghardik orang yang meminta-minta. Fa ammal yatima fala takhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Tidak boleh menghardik anak yatim atau orang yang meminta-minta. Tidak boleh menghina anak yatim atau yang orang yang meminta-minta. Justru anak yatim, orang yang meminta-minta itu harus selalu dikasihani, harus selalu dilindungi. Maupun itu agamanya Islam ataupun tidak Islam, anak yatim tetap anak yatim, orang minta-minta tetap orang minta-minta. Kita mereka kekurangan, butuh bantuan, butuh uluran tangan kita, orang-orang yang mampu, yang mempunyai sedikit harta berlebih. Lalu yang terakhir adalah perintah menyebut-nyebut nikmat yang diberikan sebagai tanda bersyukur. Apapun itu, sehat juga nikmat. Kita masih bisa menghirup udara dengan bebas. Kita menghirup udara nafas bayar? Tidak, karena itu sebuah kenikmatan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan umur yang panjang juga sebuah kenikmatan. Diberikan apalagi harta yang berlimpah adalah sebuah kenikmatan. Ingat, jika kalian cinta terhadap harta yang kalian miliki, maka jangan kalian pegang sendiri. Titipkan kepada yang lain. Kepada siapa? Punya harta berlebih, titip ke masjid, titip ke pondok pesantren, titip ke anak yatim, titip ke orang minta-minta. Titip, taruh di masjid, taruh di pondok pesantren, taruh di musola-musola.
taruh di tempat anak-anak yatim, nanti kelak akan dibalikan oleh mereka di surga. Harta itu akan dibalikan di akhirat nanti. Kalau kalian simpan harta kalian sendiri untuk dimakan-makan sendiri, maka kalian bukan termasuk orang-orang yang mencintai hartanya. Justru kalian tidak mencintai harta kamu. Tuh, mungkin itu dulu dari Bapak. Yang terakhir adalah surat Ad-Duha diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena ucapan kaum musyrikin Quraisy kepada Rasulullah, kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa Allah telah meninggalkan Rasulullah. Zaman dulu kafir Quraisy mereka tidak percaya, zamannya Abu Jahal, Abu Lahab, mereka tidak percaya dengan Rasulullah, dengan agama yang dibawakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena mereka berpikir kita banyak masalah. Kita hidup banyak masalah, banyak problem, harus mempunyai banyak Tuhan. Tiba-tiba Rasulullah datang dengan satu konsep, itu satu Tuhan. Qul huwallahu ahad. Mereka nggak percaya, mereka menghina Rasulullah. Diturunkan surat Ad-Duha untuk menghibur hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Isi kandungan surat Ad-Duha tadi, yang pertama adalah bahwasannya Allah berjanji kepada Rasulnya agama ini akhirnya akan menjadi lebih baik dan dakwahnya lebih meluas. Terus Allah juga tidak akan meninggalkan Rasulullah. Harus selalu melindungi anak yatim dan orang yang meminta, tidak boleh menghardik, tidak boleh mencaci. Yang terakhir adalah selalu bersyukur, menyebut-nyebut nikmat Allah yang diberikan sebagai tanda rasa bersyukur. Baik, mungkin itu saja yang Bapak berikan pada hari ini. Jangan lupa untuk selalu dibaca Al-Qur'annya. Ingat, Bapak berpesan di akhir pertemuan hari ini, kelas 6 harus hafal juz 30. Bukan 30 juz, juz 30. Dari mulai surat An-Nas sampai surat An-Naba. Dari mulai surat Qul a'udzu birabbin nas sampai surat Amma yatasaalun 'anin naba'il azim. Itu harus hafal. Maka dibaca terus juz amanya, dibaca lagi. Jangan sampai lupa. Jangan hanya fokus pada hafalan di kelas 6, tapi juga harus diulang hafalan yang sebelumnya. Jangan sampai an-naba'nya benar semua, tapi al-kafirunnya bisa berangkat gak bisa pulang. Abut terus diulang. Al-Bainahnya lupa. Terus surat Al-Lahabnya misalkan lupa, Ad-Duhanya lupa, jangan sampai. Tapi harus hafal semua di luar kepala. Ketika Bapak sebutkan, hafalkan surat Al-Kafirun, selesai hafal. Ad-Duha hafal, Al-Lail hafal, Al-Fajr hafal. Jangan Al-Fajrnya lupa, tapi An-Naba'nya hafal. Saja pesan dari Bapak, ingat selalu dibaca Al-Qur'annya. Syukron ala timamikum, ma'an najah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.